Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosari Apriani. Saya mahasiswa profesi Nurse Stikes Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan pendahuluan kehilangan dan berduka. Definisi kehilangan adalah suatu situasi aktual maupun potensial yang dapat dialami individu ketika berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, baik sebagian atau keseluruhan, atau terjadi perubahan dalam hidup sehingga terjadi perasaan kehilangan. Jenis kehilangan dibagi menjadi 5. Yang pertama, kehilangan objek eksternal. Yang kedua, kehilangan lingkungan yang dikenal. Yang ketiga, kehilangan sesuatu atau seseorang yang berarti. Yang keempat, kehilangan suatu aspek diri. Yang kelima, kehilangan hidup. Tipe kehilangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kehilangan aktual atau nyata. Yang kedua, kehilangan persepsi. Bentuk kehilangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kehilangan orang yang sangat berarti. Yang kedua, kehilangan kesehatan biopsikososial. Yang ketiga, kehilangan milik pribadi. Definisi berduka. Berduka adalah reaksi emosional dari kehilangan dan terjadi persamaan dengan kehilangan, baik karena perpisahan, perceraian, maupun perceraian. Jenis berduka dibagi menjadi 3. Yang pertama, berduka normal. Yang kedua, berduka antisipatif. Yang ketiga, berduka yang rumit. Yang keempat, berduka tertutup. Tahapan proses berduka. Berduka meliputi fase akut dan jangka panjang. Fase akut yaitu syok dan tidak percaya, perkembangan kesadaran, serta restitusi. Fase jangka panjang berlangsung selama 1-2 tahun atau lebih. Reaksi berduka yang tidak terselesaikan dapat menjadi penyakit tersendiri. Dimensi dan gejala kelainan berduka mencakup respon kognitif, emosional, spiritual, psikologis, dan perilaku. Observation chart assessment. Yang pertama, riwayat keperawatan. Tanyakan pada klien pola kebersihan tubuh, perlengkapan personal hygiene yang dipakai, faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene, alasan masuk rumah sakit itu apa, faktor yang mempengaruhinya dibagi menjadi 2, faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Yang keempat, pemeriksaan fisik terdiri dari rambut, kepala, mata, hidung, mulut, gigi, telinga, kuku, kulit, dan genitalia. Patofisiologi dan pathway-nya itu, patofisiologi yang pertama pada fase awal, yang kedua fase pertengahan, yang ketiga fase pemulihan. Pathway-nya, penyebab atau kausa itu kehilangan, problemnya itu berduka, lalu efek atau akibatnya itu terjadi gangguan konsep diri. Intervensinya dari kehilangan dan berduka dengan diagnosanya yaitu ketidakefektifan intervensi dari diagnosa keperawatan kehilangan dan berduka. Tujuannya tuk atau tum. Tuknya, pasien secara aktif melewati proses kehilangan dan berduka secara tuntas. Tuk yang pertama itu, pasien dapat membina hubungan saling percaya. Tuk yang kedua, menjelaskan makna kehilangan. Tuk yang ketiga, pasien bisa mengungkapkan perasaan yang berkaitan dengan kehilangan dan perubahan. Tuk yang keempat, pasien dapat mengidentifikasi cara-cara mengatasi berduka yang dialami. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.